Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ajama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa qad marra, dan sungguh lewat Al-Hasanu Al-Basriyu, Imam Hasan Al-Basri, ala Tawusa, kepada Imam Taus rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati kepada keduanya. Wahwa, dan Imam Taus, yumlil hadisa, sedang mengimla, sedang mendikte catatan hadis, fil harami, di tanah haram, yakni di kota Madinah. Wa fi halaqatin kabiratin, dan berada di halaqah yang besar, berada di majelis taklimnya yang besar. Faqaruba, lalu mendekatlah Imam Hasan Al-Basri minhu, dari Imam Taus. Wa qala, dan berkata Imam Hasan Al-Basri lahu, kepada Imam Taus, fi udhunihi, dengan membisikkan di telinganya, in kanat, apabila ada nafsuka, dirimu, hawa nafsumu, tu'jibuka, membanggakan dirimu, fakum, maka bangunlah, min hadzal majlisi, dari ini majlis. Faqama Tausu fauran, maka bangunlah Imam Taus fauran, dengan segera. Waqad marra, dan sungguh telah melewati Ibrahim bin Adham, yaitu Imam Ibrahim bin Adham, ala halaqati Bishrin al-Hafi, yaitu melewati halaqah majelisnya Imam Bishr al-Hafi rahimahumallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepada keduanya. Fa'ankara, lalu menyingkir Imam Ibrahim bin Adham alaihi, kepadanya, likabiri halaqati darsihi, karena besarnya halaqah pelajarannya, karena besarnya pertemuan dalam majelis ta'limnya Imam Bishr al-Hafi. Wa qala, dan berkata Imam Ibrahim bin Adham, law kanat hadhil halaqatu li ahadin minas sahabati ma amina ala nafsihi al-ujuba. Law kanat, seandainya ada hadhil halaqatu, pertemuan ini, majelis yang besar ini, li ahadin, terjadi pada salah seorang minas sahabati, dari kalangan para sahabat, ma amina, pasti tidak akan aman, ala nafsihi, atas dirinya, al-ujubu, sifat ujub atau sombong. Waqad kana, dan sungguh ada Sufyanu as-Sawriyu, Imam Sufyan as-Sawri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya, la yatruku, tidak pernah meninggalkan, ahadan, sekalipun, yajlisu, duduk, ilaihi, kepadanya, yakni duduk dalam majlis ta'lim, ilaihi, kepadanya, illa, sekalipun, nahwa salasati anfusin, sekalipun misalnya santrinya hanya 3 orang. Faghafala, kemudian beliau lupa, yauman, suatu hari, fara'a, maka tiba-tiba beliau melihat al-halaqatu, halaqah majelisnya, qad kaburat, sungguh telah menjadi besar, karena banyak santri yang datang. Faqama, maka beliau bangun, faza'an, dengan merasa takut. Wa qala, dan beliau berkata, akhadna wallahi lam nash'ur. Akhadna,
pasti aku akan dihukum, wallahi demi Allah. Lam nash'ur wa lam nash'ur, dan kami tidak sadar, wallahi demi Allah. Lau adraka Amirul Mukminina Umar radhiyallahu anhu, lau adraka, seandainya mendapati atau menemukan Amirul Mukminina, pemimpinnya orang mukmin, yaitu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, misli, ya, orang seperti aku, wa huwa jalisun, dan dia duduk fi hadzal majlisi, pada majlis ini, la aqamahu, pasti dia akan membangunkan, yang punya majlis ini. Wa qala, dan berkata lahu kepadanya, misluka, orang yang seperti kamu, la yasluhu, tidaklah pantas, lidzalika, untuk menduduki atau memiliki majlis yang seperti itu. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali kita membuka kitab Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu bahwa kehidupan dunia ini tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Orang hidup itu pasti berproses melalui perjuangan. Tidak ada yang instan tiba-tiba jadi orang sukses, pasti melewati proses perjuangan. Pada bidangnya masing-masing, orang itu dalam hidup pasti melewati proses. Dari susah payah, karena memang manusia itu diberikan perjalanan hidup melewati susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, ya, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam susah payah. Latar kabunna tobakon an tobak, dia akan melewati, ya, jalan hidup itu menaiki dari satu tangga ke tangga berikutnya. Tidak ada yang instan tiba-tiba menjadi sukses. Tujuannya apa? Supaya orang itu kalau perjalanannya sudah jauh, dia bisa menengok ke belakang. Siapa saya hari ini berangkat dari siapa saya dulu. Dulu saya seperti apa, hari ini seperti apa, lalu hari esok akan seperti apa. Ketika itu ada dalam diri kita, maka kita insya Allah jadi orang tidak muncul ujub, tidak akan muncul sifat sombong, karena selalu mengingat, ya, proses perjalanan kita dari nol sampai titik di mana orang menganggap kita ini sudah sukses. Tapi kalau kita tidak bisa mengaca ke belakang, maka orang, ya, pandangan kita terhadap orang lain itu kecil, ya. Di saat kita sedang ada pada posisi yang tertinggi, ya, posisi yang di atas, kalau kita tidak mengaca ke belakang, kita ini merasa paling tinggi, paling hebat, paling-paling. Nah, kalau sudah ada muncul kalimat dalam hati kita paling, nah ini bahaya. Karena itu Allah juga mengajarkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya untuk memproyeksikan perjalanan hidupmu ke depan, maka selalu melihat ke belakang supaya menjadi orang yang pandai bersyukur, supaya menjadi orang yang
memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Seumpama kita hari ini sudah sukses, sebut saja karena usaha kita maju, kita jadi orang kaya, lalu kemudian kita sombong. Orang-orang yang lebih dulu bertempat tinggal di tempat ini misalnya, melihat perjalanan kita, kapan kita datang ke kampung ini, lalu apa yang mula-mula kita kerjakan, sampai kemudian hari ini kita sukses, lalu kita sombong. Apa kata orang-orang? Lah, gue melihat zaman lu susah ya. Sekarang lu boleh nyombong, tapi saya masih lihat zaman kamu susah ya. Padahal belum seberapa belum seberapa dibanding dengan kesuksesan orang lain. Orang lain akan bicara seperti itu. Tapi ketika kita berangkat dari nol, susah payah kita gerakkan sampai pada titik puncak di mana orang lain menganggap kita sukses, tapi kita tetap hormat, tetap baik kepada orang lain, maka orang akan mengatakan, Masya Allah, luar biasa dia ya, sekalipun sudah jadi orang sukses, sudah ada pada ya posisi-posisi tertentu, tapi tidak berubah akhlaknya, dia tetap berada dalam kebaikan. Nah, ini yang harus kita gerakkan. Jangan sampai kita baru bisa apa, tiba-tiba kita sudah muncul sifat-sifat kesombongan. Nah, kita diajari oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, mencatatkan beberapa riwayat orang-orang zaman dulu. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri ketika sedang jalan, melihat majelisnya ya, santrinya ya, Imam Taus pernah nyantri kepada Imam Hasan Al-Basri, sudah buka majelis sendiri. Kemudian Imam Taus sedang mengajarkan ilmu, nggak tanggung-tanggung ngajarnya ilmu di Masjid Al-Haram. Al-Haram yang dimaksud adalah di Madinah ya. Kayak kita kalau ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi, itu kalau selesai sholat berjamaah kadang-kadang ada halakoh gitu ya. Ada ulamanya, ustadznya sedang baca Quran atau baca hadis, terus kemudian santrinya pada ngumpul, nanti di sana ada lagi halakoh gitu kira-kira. Nah, Imam Taus ini sedang mengimlakkan hadis kepada santri-santrinya. Sedang baca hadis, santrinya pada nyatet nulis. Dilihat ini Imam Taus santrinya banyak, jamaahnya ratusan, dari ratusan menjadi ribuan, dari ribuan menjadi jutaan. Kalau sudah juta berarti namanya dai sejuta umat. Ada dai 1000 umat, ada dai 100 umat, ada dai kesebelasan umat. Tapi jangan berkecil hati karena jamaah kita sedikit manakala kita menyampaikan ilmu. Sebab ulama-ulama zaman dulu itu nggak berpikir berapa jumlah jamaah yang hadir dalam majelis, tapi berpikirnya berapa orang yang berkualitas dalam majelis, sehingga lulus dari pendidikan di majelis ya, pulang kembali ke kampungnya, dia bisa buka ilmu menyampaikan kepada umat. Jadi bukan banyak sedikitnya umat, bukan besar kecilnya jamaah, tapi bagaimana
sekalipun kecil dan sedikit, mereka yang berkualitas. Nah, kalau kelas kita disebut kualitas itu bukan kualitas dalam menerima untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, tapi bagaimana ilmu yang kita pelajari hari ini dan hari-hari yang lalu nempel di hati kita, lalu kemudian menjadi penyempurna dari amalia ibadah kita. Sebab level ngaji kita bukan ngaji supaya memahami tata cara membaca kitab dengan baik dan sempurna, tapi ngaji kita adalah supaya pertama ada nilai pahala, yang kedua ada nilai silaturahim, yang ketiga ada tambahan ilmu untuk menyempurnakan kita dalam ibadah. Jadi kalau kita buka majelis, kita buka halaqah, kalau jamaah kita sedikit jangan berkecil hati. Begitu pula ketika jamaah kita banyak, jangan berbangga hati. Ini buktinya Imam Hasan Al-Basri melihat halaqah santrinya, muridnya sudah jadi kiai, jadi ulama, kemudian di situ sedang mengimlakkan hadis, ngajarnya nggak tanggung-tanggung di Masjid Nabawi. Lalu Imam Hasan Al-Basri mendekati kepada muridnya Imam Taus, membisikkan di telinga. Apa bisikan yang disampaikan? In kanat nafsuka tu'jibuka fakum min hadhil majlis. Kalau kamu ngajar begini, santrimu banyak, kamu jadi bangga diri, maka bangun saja kamu dari majelis, nggak usah diterusin ngajar. Kenapa? Sia-sia, nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai santri yang memang dalam dirinya ada kebanggaan, faqama tausu fauran, maka Imam Taus langsung bangun. Jadi kan di masjid itu kan, misalnya di Masjid Nabawi itu halaqah banyak. Sini ada guru dikerubutin santri, sana ada guru kerubutin santri, sana ada guru kerubutin santri. Nah, ini yang banyak santrinya Imam Taus. Kalau misalnya kita buka pengajian, buka majelis, santri kita banyak, murid kita banyak, sementara orang lain buka majelis, santrinya jamaahnya sedikit, kira-kira bagaimana perasaan kita, Pak? Pasti muncul rasa ujub, rasa sombong. Nah, lu mau ngalahin gua itu kalau udah tingkat kesombongannya tinggi kan begitu. Lu mau ngalahin gua, siapa lu? Anu begitu misalnya gitu. Nah, ini namanya sifat ujub, sifat sombong. Saya melihat di YouTube seorang ulama masih muda, Habib Ali Zainal Abidin, sedang menyampaikan ilmu di majelis, sedang menyampaikan ilmu, sedang mengimlakkan ilmu. Tiba-tiba gurunya datang, yaitu Sayyid Ramadan Al-Buti, yang beliau meninggal syahid karena kena serangan bom. Ketika gurunya datang, ini guru sedang ngajar di hadapan santri-santrinya. Gurunya datang, turun dia, turun mengejar gurunya. Kemudian gurunya yang suruh duduk di majelis itu, dia duduk di bawah. Kata gurunya, enggak, kamu tetap di atas, saya datang ini pingin ngaji. Bayangkan, Pak,
Muridnya lagi ngajar, gurunya datang mau ngaji sama muridnya. Betapa tawaduknya sang guru kepada murid. Itu satu. Yang kedua, betapa hormatnya si murid kepada guru, nggak berani menyampaikan ilmu di tengah-tengah gurunya karena gurunya datang. Masya Allah. Akhirnya majelis itu ditutup dengan zikir dan doa. Nah, ini akhlak orang-orang dahulu. Akhlak salafus saleh, ya. Menghindari jiwanya dari sifat-sifat ujub, sombong. Karena apa? Guru menyampaikan ilmu, kalau ada kesombongan, ilmunya nggak bakal manfaat. Apalagi murid menerima ilmu menganggap enteng. Ini mah saya udah belajar kemarin, nggak bakal manfaat. Karena strumnya harus besar, ya. Sambungan ilmu itu harus besar, sehingga nanti akan bisa kita rasakan. Akan bisa kita rasakan betapa manfaatnya ilmu dari guru yang mengalir kepada kita sebagai santri, sebagai murid. Saya sedang khutbah di Masjid Nurul Iman. Kebetulan hadir, ya, Kiai Bunyamin karena takziah almarhum al-maghfurullah, yang qori kita almarhum Ustadz Sayyidi Dahlan. Masya Allah, lisan ini buat nyampein nasihat susah. Kenapa? Karena yang dinasehatin di situ ada guru, bayangin. Ya. Makanya kiai-kiai pesantren tuh kalau Jumatan datangnya paling belakangan, ngumpet. Kenapa? Khotibnya nggak bisa ngomong, yang dinasehatin adalah gurunya. Ini pernah. Lebih dari itu, saya diundang ceramah Maulid atau Isra Mi'raj, ya, saya nggak lupa tuh. Di situ ada guru besar, ya. Ustadz Bunyamin di situ. Saya suruh ceramah, bayangin Pak, ya. Batin kita, jiwa kita berpikirnya, masa sekelas saya harus nasehatin beliau. Tapi untuk meyakinkan diri supaya kita tetap bisa menyampaikan bahwa saya ini diminta untuk menyampaikan. Ketika beliau diam, berarti beliau ridho dengan saya. Akhirnya saya balik. Saya harus seneng kalau saya ceramah di depan orang alim. Kenapa? Sebab kalau salah pasti diingatkan. Kalau salah pasti dinasehati. Ya udah, ngomong aja dah. Nah, begitu cara kita. Sebab bentuk penghormatan yang seperti itu adalah sumber jalannya ilmu yang bermanfaat. Ini satu contoh. Sekelas Imam Taus yang sudah ngajar di Al-Haram, datang gurunya membisikkan ke telinganya, ya, awas, hati-hati, muridmu udah banyak, jangan sampai kamu ujub, sombong. Kalau kamu udah mulai ujub, sombong, udah mendingan berhenti dah ngajar, gak ada manfaat gitu. Karena kadang begitu, ya. Misalnya guru bawa kitab, santri pingin hormat, kitabnya dibawain santrinya. Guru sampai di majelis, santri pingin hormat, diambil sendalnya, dirapiin oleh santrinya. Nah, yang begini jangan kegeeran. Kalau kita GR begini, waduh, saya udah tinggi nih kelasnya nih, udah pakai ajudan, pakai asisten, ya. Bahayanya apa? Kita akan muncul sifat-sifat kesombongan. Makanya biasa aja, ya. Kemudian yang kedua yaitu Imam Ibrahim bin Adham
dengan muridnya namanya Imam Bishr Al-Hafi. Imam Ibrahim bin Adham melewati majelisnya muridnya yaitu Imam Bishr Al-Hafi. Majelisnya ramai luar biasa. Ramai luar biasa. Karena besarnya majelis Imam Bishr Al-Hafi, maka Imam Ibrahim bin Adham udah lewat langsung minggir aja dong, minggir aja. Kemudian beliau berkata, "Lau kanat hadhil halaqatu li ahadin minas sahabati ma amina ala nafsihi al-ujubu." Kalau majelis seperti ini kejadiannya di zaman sahabat, ya, maka orang itu pasti tidak akan aman dari sifat ujub. Ini pelajaran buat kita. Kita pernah ngaji sama guru, ya. Mungkin guru ngajar muridnya cuman 3 atau 5 atau 10, ya. Udah dianggap khatam dalam ngaji, ya, buka pengajian sendiri. Majelisnya rame, santrinya banyak, jamaahnya banyak. Nah ini hati-hati ini. Yang begini bisa muncul sifat ujub. Saya mah, ya, biar kata dulu ngaji sama No, ya, No masih segitu aja, saya udah bisa ngembangin segini besarnya. Nah itu terjadi pada pembahasan kitab Alfiyah, ya. Kitab Matan Alfiyah Imam Ibnu Malik, ya. Ya. Itu ketika Imam Ibnu Malik sudah bisa mengarang bait syair Alfiyah 1000 bait, 1000 bait, ya. Itu mengatakan fa'iqatan Alfiyat ibn Mu'ti, ya, kitab saya ini, ya, lebih mudah dipahami, lebih sempurna pelajarannya daripada kitabnya guru saya Imam Ibnu Mu'ti. Gurunya udah meninggal. Lalu dia dimimpikan oleh gurunya, ya. Gurunya mengatakan, iya aja kamu masih hidup bisa ngalahin sama orang yang sudah mati. Itu. Dan tuh kalimatnya begitu. Ya sekarang kamu masih hidup, ada ilmu, bisa ngalahin orang yang sudah mati. Begitu bangun dari tidur, itu hafalan, ya, bait Alfiyah 1000 bait hilang dari otaknya. Hilang. Kemudian beliau menangis, beristighfar kepada Allah. Lalu atas kerelaan dari gurunya muncul kembali syair baitnya. Lalu dilanjutkan dengan syairnya, yaitu bahwa apa yang sudah diperbuat oleh guru saya menjadikan sebab saya mampu seperti ini, ya. Ya, maka mudah-mudahan saya dan guru, ya, nanti mendapatkan keberkahan sampai di negeri akhirat. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah, ya. Ini terjadi. Imam Bishr Al-Hafi, santrinya udah banyak, gurunya lewat, gurunya mendingan milih minggir, ya. Hadhil halaqatu li ahadin minas sahabah ma amina ala nafsihi al-ujub, ya. Kalau ini terjadi pada zaman sahabat, maka tidak akan aman dari sifat sombong. Zaman sahabat aja kalau santrinya banyak bisa sombong, apalagi zaman kita sekarang ini. Nah ini namanya pelajaran yang berharga buat kita. Imam Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala, ya, beliau
tidak pernah meninggalkan majelis sekalipun santrinya misalnya cuma 3 orang, 4 orang datang diajari nama beliau. Ya. Suatu saat beliau lupa di saat kapan, suatu hari, ya sebut aja buka majelis di rumah atau dia punya majelis. Begitu dibuka pintu majelis, yang datang muridnya banyak, ya. Dari mulut ke mulut Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan ilmu, ya. Orang-orang pada dengar, akhirnya tiba-tiba datang banyak, ya, jamaah, ya. Faqama faza'an, kemudian beliau bangun dan takut, ya. Ya Allah, saya nggak bangga, saya nggak seneng dengan jamaah yang segini banyaknya, dengan murid yang segini banyaknya. Saya nggak bangga, saya nggak seneng. Kenapa? Saya takut dihukum sama Allah. Saya takut dihukum oleh Allah. Saya ngajarin orang suruh tawadhu, saya sendiri dalam hati ada sifat sombong. Ya. Wallahi walam nash'ur, wallahi katanya. Ya. Saya nggak sadar. Ya. Demi Allah, saya takut dihukum oleh Allah. Kenapa? Sebab ngajarin orang suruh ikhlas, kita sendiri nggak bisa ikhlas. Ngajarin orang suruh tawadhu, sendirinya tidak bisa memiliki sifat tawadhu. Ini kalau terjadi zaman Khalifah Umar menjadi khalifah orang seperti saya, ya pasti saya ini, ya, akan terkena hukuman, ya, akan kena hukuman sanksi, ya. Wa qala lahu misluka la yasluhu lidzalika, ya, pasti Khalifah Umar mengatakan orang kayak kamu yang ilmunya segitu nggak pantas punya santri yang banyak. Masya Allah. Oh, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, jadi ini pelajaran, ini ilmu nampol diri saya, ya, mengingatkan kepada diri kita sendiri supaya kita tidak muncul sifat-sifat sombong, karena sebab kita sudah berada di titik yang orang lain beranggapan sudah ada pada posisi yang terhormat. Maka sekali lagi saya sampaikan, kita harus kembali melihat ke belakang. Siapa kita dulu, siapa kita hari ini, kemudian bagaimana nanti sesudah lewat dari hari ini, supaya tetap tawadhu, rendah hati, bisa hormat kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.